Sedikitnya 76 pegawai Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah harus menjalani isolasi mandiri pasca menangani pasien positif corona asal desa Bangsri, Grobogan, Jawa Tengah. 76 tenaga medis tersebut bersinggungan langsung dalam penanganan pasien berinisial S, mantan TKI Hong Kong asal desa Bangsri, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat 10 April 2020. Pasalnya pasien tidak mau jujur selama menjalani pemeriksaan. Buat teman-teman semuanya ya, mengabarkan kami ya dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Dalam tayangan ini kita melihat bagaimana kebohongan pasien membuat kerugian bagi dirinya dan bagi banyak pihak. Banyak tenaga medis tertular sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit pun menjadi terganggu. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah mengenai bohong atau dusta. Orang cenderung meremehkan soal berbohong. Mereka anggap itu dosa kecil yang sepele dan biasa dilakukan banyak orang. Ketahuilah saudara, semua dosa di hadapan Tuhan sama. Tidak ada dosa besar ataupun dosa kecil, dosa sepele atau dosa serius. Dan setiap dosa yang dilakukan seseorang pasti ada konsekuensinya dan berdampak dalam hidupnya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan bohong putih atau berbohong demi kebaikan? Bukankah itu hal yang baik? Sebuah kisah yang terjadi di mana ada seorang suami istri yang mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Sang istri meninggal di tempat, sedangkan sang suami masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit. Secara kebetulan si bapak tersebut dibawa ke rumah sakit tempat dia memeriksakan penyakit jantungnya selama ini. Sehingga dokter yang menangani pun berpesan kepada keluarga agar tidak memberitahukan kepadanya tentang kematian sang istri karena dikhawatirkan terjadi serangan jantung. Sebagian besar dari kita pasti setuju dengan apa yang dipesankan oleh sang dokter. Gak apa-apa berbohong demi kebaikan, toh ini juga untuk kebaikan si bapak. Saudara, kita harus ingat firman Tuhan bahwa mati hidup manusia di tangan Tuhan, bukan ditentukan oleh kabar yang mengejutkan. Mendengar kabar kematian istrinya, dia sempat syok, tetapi kemudian dia mau menerima kenyataan dan bangkit kekuatan yang dari Tuhan. Dia katakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan baik adanya. Memang tidak dapat dipungkiri ada orang yang mati karena terkejut, kemudian terjadi serangan jantung. Tetapi sekali lagi firman Allah mengatakan bahwa umur manusia Tuhan yang tentukan, dan jangan ini menjadi alasan bagi kita untuk berbohong demi kebaikan. Dalam keadaan terjepit sering menjadi alasan seseorang untuk berbohong, seperti contohnya Petrus. Karena takut mati dia berani berbohong dan menyangkal sebagai murid Yesus. Lukas 12 ayat 4-5, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan yang kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bohong terjadi karena ada rencana tertentu untuk kepentingan pribadi. Seperti Saul yang berbohong kepada Nabi Samuel soal kambing, domba, dan lembu yang harusnya ditumpas. Rakyatnya yang disalahkan, rakyatnya dijadikan kambing hitam, supaya Saul terhindar dari tuduhan tidak taat kepada Tuhan. Ada orang yang berani berbohong hanya karena cari perhatian orang, dia ingin dianggap mampu atau hebat. Dan ini dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka berbohong bahwa yang mereka persembahkan adalah seluruh hasil penjualan tanahnya, padahal hanya sebagian. Hari itu, keduanya mati karena mereka membohongi Roh Kudus. Kebohongan terjadi biasanya juga karena ada niat jahat. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 9 sampai yang ke-10, Isabel membuat kesaksian palsu terhadap Nabot dengan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja, sehingga Nabot dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Semua ini dilakukan karena dia menginginkan kebun anggur milik Nabot. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia baru
yang dibaharui dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Mungkin kita pernah dibohongi orang, ataupun difitnah karena orang menceritakan kabar bohong tentang kita, dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk kita juga menjadi seorang pembohong. Alkitab menceritakan bagaimana kebohongan iblis mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan terusir dari Taman Eden. Kebohongan Yakub terhadap Ishak bapaknya dan Esau kakaknya mengakibatkan seumur hidupnya Yakub tidak mengalami ketenangan sampai saat dia membereskannya dengan Esau kakaknya. Kebohongan Gehazi terhadap Nabi Elisa mengakibatkan penyakit kusta Naaman pindah ke tubuhnya dan ke seluruh anak cucunya. Mazmur 5 ayat yang ke-7 bagian A, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang berbohong, orang itu tidak akan pernah melihat hari-hari baik dalam hidupnya. Bagaimana supaya kita tidak berbohong? Bertobatlah. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Miliki Yesus dan firman-Nya dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman Allah membawa orang berjalan dalam jalan kebenaran. Masihkah kita menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang sepele? Mari kita merenungkan bersama-sama. Tuhan memberkati.